kabar calon mahasiswa baru di tahun 2022? Kali ini saya akan membahas bagaimana ketentuan KIP kuliah di tahun 2022 dan berkas apa saja yang akan adik-adik persiapkan ketika mendaftar di KIP kuliah. Ingat, untuk lulusan 2020 dan 2021 itu akan melakukan riset email agar mendapatkan kode akses dan nomor pendaftaran yang baru. Dan lulusan 2020 dan 2021 yang belum pernah mendaftar, maka melakukan pendaftaran sedia seperti teman-teman atau adik-adik yang ada di tahun 2022 ini, lulusan di 2022. Jadi, sebelum saya akan memperlihatkan bagaimana atau berkas apa saja yang akan adik-adik persiapkan, maka saya akan memperlihatkan dulu bagaimana ketentuan KIP kuliah, ketentuan apa saja yang ada di KIP kuliah yang akan adik-adik persiapkan, kemudian seperti apa ketentuan itu, hal-hal apa, apakah adik-adik sekalian termasuk dalam kategori yang bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, jadi kita lihat dulu. Jadi adik-adik, berhubung KIP kuliah ini belum ada informasi terbaru di 2022, karena biasanya pendaftaran KIP kuliah itu akan muncul atau akan keluar jadwal, akan rilis jadwalnya pada saat berlangsungnya pendaftaran SNMPTN. Sebab KIP kuliah biasanya masih menarik data dari pusat data atau dari Dapodik atau dari EMIS, kemudian akan rilis jadwal pendaftaran KIP kuliah. Karena nantinya PIN dan KAP yang adik-adik dapat dari KIP kuliah itu akan disinkronkan di halaman LTMPT di akun adik-adik masing-masing. Kemudian adik-adik akan ada notif di kartu peserta SNPTN itu atau SBMPTN, itu ada notif di mana adik-adik sebagai pelamar KIP kuliah. Nah, adik-adik, apa saja prosedur pendaftaran KIP kuliah? Jadi, syarat pendaftaran KIP kuliah itu, yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi adik-adik yang pertama ini adalah adik-adik yang duduk di bangku kelas 12 sekarang atau calon lulusan di kelas 12 sekarang, dan kemudian adik-adik yang sudah lulus di tahun 2020 dan 2021. Itu persyaratan pertama. Selain dari situ tidak bisa mendaftar KIP kuliah. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, yang kedua ini ada di video saya sebelumnya 6 ketentuan penerima KIP kuliah. Yang pertama, dia sebagai penerima program Keluarga Harapan di desa. Kemudian dia pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dari Kementerian Sosial. Anak yatim piatu yang berada di panti asuhan. Nah, yang terakhir itu warga masyarakat atau anak yang kurang mampu yang dibuktikan dengan penghasilan orang tua tidak lebih dari 4 juta dalam 1 bulan. Jadi penghasilan ayah dan ibu tidak lebih dari 4 juta dalam 1 bulan. Yang ketiga, siswa SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP. Itu yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang keempat, siswa SMA, SMK atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera. Ada PKH, ada KKS, dan lain sebagainya. Kemudian, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditas A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada program pada akreditas C. Nah, jadi adik-adik harus lulus dulu jalur seleksi. Misalnya adik-adik harus lulus dulu SNMPTN di universitas yang adik-adik tuju. Kemudian setelah lulus, maka verifikasi KIP kuliah itu akan dilakukan oleh universitas yang adik-adik daftarkan tadi. Jadi kalau adik-adik mendaftar di Universitas Brawijaya, maka
yang akan melakukan verifikasi dan validasi KIP kuliah adik-adik itu yang menentukan kelulusan itu adalah Universitas Brawijaya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun pendaftarannya secara bersamaan, jadi adik-adik mendaftar KIP, mendaftar SNMPTN, adik-adik juga harus mendaftar KIP kuliah. Ketika adik-adik sudah melakukan finalisasi di SNMPTN, adik-adik melakukan pendaftaran dan melakukan finalisasi di akun KIP kuliah, kemudian adik-adik juga harus memasukkan nomor PIN dan KAP. Nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana PIN dan KAP itu. PIN dan KAP, kemudian PIN dan KAP itu akan adik-adik masukkan di akun LTMPT-nya adik-adik. Jadi di menu LTMPT itu ada menu validasi data siswa dan sekolah, kemudian ada menu SNMPTN, menu SBMPTN, dan menu KIP kuliah. Jadi akan dimasukkan di menu KIP kuliah itu. Nah, adik-adik, apa saja yang akan adik-adik persiapkan? Saya akan login salah satu siswa saya di tahun lalu. Eh, saya akan login. Nah, jadi yang pertama itu adik-adik akan mengisi biodata. Di biodata itu ada nomor induk siswa nasional, itu otomatis tidak bisa diperbaharui lagi. Kemudian NIK, jadi yang bisa memperbaharui NIK dan NISN ini hanyalah operator sekolah, ya, operator Dapodik. Itu ada di masing-masing sekolah. Nah, di sini adik-adik dimintakan untuk mengisi email, tanggal lahir, nomor handphone, yang jelas ini biodata. Kemudian ada menu keluarga. Nah, di menu keluarga ini adik-adik harus mempersiapkan berkas kartu keluarga, kemudian nik kepala keluarga, nama ayah, nama ibu, hubungan ayah, pendidikan ibu, detail ayah, kemudian detail ibu, sampai adik-adik harus upload foto bersama keluarga. Nah, mungkin saya terlalu cepat, sampai di situ adik-adik paham, jadi dari biodata ke keluarga, ke ekonomi. Nah, di ekonomi ini, nah, dokumen pendukung ekonomi. Di sini bagi adik-adik yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang dari desa itu, maka adik-adik harus foto dan diupload di sini. Nah, karena si Putri Regina ini tidak memiliki keduanya dari KKS, PKH, maka dia upload surat keterangan penghasilan orang tua yang di mana sudah menjadi ketentuan tidak lebih dari 4 juta. Nah, jadi pekerjaan ayah, kemudian hutang orang tua juga akan ditulis di sini, cicilan per bulan, penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adik-adik, nanti saya akan buatkan tutorial part 2 untuk KIP kuliah, bagaimana adik-adik mendaftar KIP kuliah dan mengisi biodata sampai pada cetak formulir. Nah, setelah ekonomi sudah diisi, maka adik-adik harus mengisi rumah. Ada menu rumah di sini di mana kepemilikan rumah itu apakah milik sendiri, kemudian tahun perolehan itu tahun berapa, kemudian sumber listrik, kemudian daya listrik, ada luas tanah, ada nomor meter atau NJOP, kemudian luas bangunan, ada ditanyakan bahan atap adik-adik, rumah adik-adik, kemudian temboknya bahannya apa, semen, tanah, atau dan lain sebagainya. Kemudian mandi cuci kakus itu kepemilikan di mana? Di luar, di dalam, milik sendiri atau bergabung. Kemudian sumber air itu PDAM atau sumur dan lain sebagainya atau sungai. Kemudian jarak dari pusat kota itu berapa kilometer dan jumlah orang yang tinggal di rumah adik-adik itu ada berapa orang. Nah, dibuktikan dengan foto ruang keluarga dan foto tampak depan rumah. Jadi adik-adik, biasanya ada kampus yang melakukan survei ke rumah masing-masing, ada juga kampus yang tidak melakukan survei. Jadi adik-adik belajar untuk jujur, untuk mengisi data-data ini dengan baik dan benar. Kemudian ada aset. Nah, aset itu bisa adik-adik tambahkan. Saya kasih contoh ya di sini. Apakah bisa menambah aset? Misalnya televisi, ya TV merek misalnya Samsung, kemudian jenis barang, ada alat komunikasi, alat rumah tangga, alat hiburan misalnya, kemudian perolehan misalnya 2022, kemudian metode cicilan, kondisi, berfungsi, harga beli misalnya 2 juta.
Harga jual misalnya 1.500.000. Nah, saran saya cukup adik-adik isi satu aset saja, aset yang sangat berfungsi di rumah adik-adik. Jadi semakin banyak aset yang adik-adik isi, berarti pihak kampus menilai adik-adik adalah orang yang mampu, yang bisa dibilang belum layak untuk menerima KIP kuliah. Jadi isi dengan baik, jujur, dan tentunya jangan ada dusta di antara kamu dan kampus. Terus kembali ke dashboard, kita isi prestasi. Nah, prestasi ini adik-adik tambahkan sesuai dengan prestasi yang adik-adik dapat. Tinggal diklik tambah di sini, semua ada petunjuk. Nanti adik-adik saya sarankan klik tombol belnya, loncengnya di samping subscribe itu. Maka adik-adik akan mendapatkan notif di mana saya akan membuatkan video tutorial bagaimana mendaftar akun KIP kuliah atau registrasi KIP kuliah untuk lulusan 2020 atau yang belum pernah mendaftar dan meriset akun KIP kuliah bagi siswa yang sudah pernah mendaftar. Oke, kita kembali lagi di dashboard. Kemudian di sini ada rencana. Jadi rencana adik-adik itu mau rencana apa? Misalnya adik-adik mau sewa rumah, kos, kontrak, maka di situ ada pilihan. Ada dukungan dari orang tua, maka adik-adik klik ya. Kemudian transportasi asal itu adik-adik jalur darat, jalur laut, atau udara. Jadi tergantung situasi dan kondisi adik-adik. Kemudian transportasi harian dari kos ke kampus itu mau jalur apa? Tentunya jalur darat atau jalan kaki itu terserah. Di pilihan itu ada, nanti tunggu video part 2-nya. Kemudian biaya transportasi dari kos kamu ke kampus itu berapa? Kalau kamu berada di kota kampus, di kota universitas itu, atau rumahmu berada di kota itu, maka kamu perlu mengisikan bahwa kamu tinggal di rumah dan alat transportasi menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya, atau angkutan umum. Jadi sekali lagi isi sesuai dengan situasi dan kondisi adik-adik yang ada pada adik-adik sendiri. Nah, setelah semua ini selesai, maka akan muncul menu seleksi. Ini yang ditunggu-tunggu. Di menu seleksi ini, adik-adik akan mengklik ini. Ini misalnya sudah dibuka, akan tertulis di sini dibuka, maka adik-adik akan klik ini. Nah, nomor PIN dan kartu pendaftaran ini ya akan adik-adik salin, ya itu udah klik salin, yang kemudian adik-adik akan masukkan di akun LTMPT. Nanti saya akan buatkan tutorial atau saya berencana akan melakukan siaran langsung untuk simulasi pendaftaran di LTMPT dan akun KIP kuliah. Tapi sambil menunggu karena hari ini baru pembuatan akun LTMPT oleh sekolah dan akun LTMPT oleh siswa itu di tanggal 10 Januari di bulan ini. Nah, setelah itu adik-adik akan cetak kartu. Ketika proses dari biodata sampai seleksi sudah selesai, maka akan muncul menu cetak kartu dan formulir. Nah, kartu ini akan adik-adik gunakan untuk dimasukkan di kampus ketika kampus akan membutuhkan berkas fisik. Jadi cetak kartu, maka akan muncul kartu. Maka akan muncul kartu seperti ini. Kita buka ya. Oke. Ya, ini menandakan bahwa adik-adik sudah mendaftar KIP kuliah. Nah, kalau untuk cetak kartu, cetak formulir, maka diklik juga di situ. Ya, maka adik-adik akan mendapatkan kartu formulir. Nah, oke adik-adik. Sekian. Saya berharap adik-adik tetap pantau informasi dari LTMPT dan KIP kuliah agar adik-adik sekalian tidak ketinggalan informasi, sebab KIP kuliah ini diberikan oleh pemerintah kepada generasi muda yang ada di Indonesia yang sangat dimudahkan dalam melakukan perkuliahan atau dalam studi. Jadi biaya hidup sudah ditanggung dan biaya pendidikan juga sudah ditanggung. Kemarin siswa saya di akunnya itu saya lihat 5.700.000 itu di Manado, di Sulawesi Utara. Nah, itu biaya hidup itu tergantung dari kota masing-masing.
Jadi beda dengan bidik misi semua seluruh Indonesia rata, kalau KIP kuliah mulai di 2021 berbeda, jadi akreditas A berbeda dengan akreditas B biaya hidupnya, begitu juga dengan biaya pendidikannya. Kemudian kota A dan kota B atau provinsi A dan provinsi B berbeda biaya hidup antara kota A dan kota B atau provinsi A dan provinsi B. Sekian, tetap semangat. Saya doakan adik-adik akan lulus di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang diidam-idamkan oleh adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.